Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anca dengan NIM 210204601024 dengan program studi Teknik Elektro D4. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik listrik saluran transmisi. Baik, langsung saja masuk dalam pendahuluan. Saluran listrik transmisi adalah komponen penting dalam sistem tegangan listrik yang mentransmisikan daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen akhir. Karakteristik saluran listrik transmisi memainkan peran kunci dalam memastikan efisiensi, keandalan, dan keamanan sistem tenaga listrik. Pada jaringan listrik di pembangkit, energi listrik yang dihasilkan berasal dari perubahan energi kinetik dan energi potensial dari unsur alam, misalnya udara, gas, dan cahaya matahari. Kemudian dalam pembahasan, yang pertama, pengertian saluran transmisi. Saluran transmisi dalam konteks listrik mengacu pada infrastruktur dan komponen dalam sistem tenaga listrik dan yang digunakan untuk mengirimkan daya listrik dari sumber pembangkit ke tempat-tempat yang lebih jauh dalam jaringan distribusi. Kemudian fungsi utama saluran transmisi adalah mengangkut listrik dengan tegangan tinggi dari pembangkit listrik utama ke lokasi-lokasi yang lebih dekat dengan konsumen. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerugian daya yang lebih selama perjalanan listrik dalam jarak yang jauh. Kemudian karakteristik listrik utama saluran transmisi. Karakteristik listrik saluran transmisi adalah serangkaian properti atau sifat-sifat yang mempengaruhi aliran energi listrik melalui saluran transmisi. Dalam konteks listrik dan sistem tenaga, karakteristik ini sangat penting untuk memahami bagaimana saluran transmisi berperilaku dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap distribusi dan transmisi energi listrik secara efisien dan aman. Yang pertama, tegangan operasional. Tegangan operasional adalah tingkat tegangan yang digunakan dalam saluran transmisi. Saluran transmisi dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tegangan operasionalnya, seperti tegangan tinggi, menengah, dan rendah. Kapasitas saluran transmisi mengacu pada jumlah daya listrik maksimum yang dapat ditransmisikan melalui saluran tersebut. Kapasitas ini tergantung pada beberapa faktor, termasuk tegangan operasional, jarak, resistansi, dan induktansi. Kemudian rugi daya adalah sejumlah energi listrik yang hilang dalam bentuk panas selama perjalanan melalui saluran transmisi. Rugi daya terjadi karena resistansi dalam kawat saluran dan disebabkan oleh efek Joule. Kemudian impedansi karakteristik. Saluran ini memiliki impedansi karakteristik yang mempengaruhi aliran arus dan tegangan dalam sistem. Impedansi ini perlu diperhitungkan dalam perencanaan sistem untuk memastikan kesesuaian tegangan dan arus serta menghindari efek pemantulan dan gangguan. Kemudian reaktansi adalah elemen reaktif dalam saluran transmisi yang terkait dengan kapasitansi dan induktansi kabel. Reaktansi dapat memengaruhi stabilitas sistem dan mengharuskan kompensasi reaktif untuk menjaga tegangan dalam batas yang aman. Kemudian perjalanan gelombang mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk sinyal listrik atau gangguan mencapai ujung saluran transmisi. Perjalanan gelombang adalah faktor penting dalam deteksi dan isolasi gangguan pada saluran. Kemudian proteksi. Proteksi saluran transmisi adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan merespon gangguan seperti hubung singkat atau kelebihan arus dengan tujuan untuk menjaga keandalan sistem dan peralatan. Kemudian saluran transmisi listrik mempunyai 4 parameter yang mempengaruhi kemampuannya untuk berfungsi sebagai bagian dari suatu sistem tenaga, yaitu resistansi, induktansi, kapasitansi, dan konduktansi.
Parameter ini merupakan salah satu pertimbangan utama dalam perencanaan saluran transmisi. Impedansi seri dibentuk oleh resistansi dan induktansi yang terbagi rata di sepanjang saluran, sedangkan konduktansi dan kapasitansi yang terdapat di antara penghantar dari suatu saluran fasa tunggal atau di antara sebuah penghantar dan netral dari suatu saluran 3 fasa membentuk admitansi paralel. Kemudian dalam perhitungan, rangkaian saluran ekivalen yang dibentuk dari parameter-parameter dijadikan satu meskipun resistansi, induktansi, dan kapasitansi tersebut terbagi merata di sepanjang saluran. Yang pertama, resistansi. Resistansi efektif dari suatu penghantar adalah R sama dengan P per I kuadrat, di mana P yaitu rugi daya pada penghantar dan I yaitu arus yang mengalir atau ampere. Resistansi efektif sama dengan resistansi dari saluran jika terdapat distribusi arus yang merata di seluruh penghantar. Distribusi arus yang merata di seluruh penampang suatu penghantar hanya terdapat pada arus searah, sedangkan tidak pada arus bolak-balik atau AC. Resistansi DC dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini, yaitu RO sama dengan PL per A, di mana P resistansi penghantar, I panjang penghantar, A luas penampang. Kemudian untuk penghantar dengan jari-jari yang cukup besar, ada kemungkinannya terjadi kerapatan arus yang berisolasi terhadap jarak radial dan titik tengah penampang penghantar. Flux bolak-balik mengimbaskan tegangan yang lebih tinggi pada serat-serat di bagian dalam daripada di sekitar permukaan penghantar, karena flux yang meliputi serat dekat permukaan penghantar lebih sedikit daripada flux yang meliputi serat di bagian dalam penghantar. Kemudian berdasarkan hukum Lenz, tegangan yang diimbaskan akan melawan perubahan arus yang menyebabkannya dan meningkatkan tegangan imbas pada serat-serat di bagian dalam, menyebabkan meningkatnya kerapatan arus pada serat-serat yang lebih dekat ke permukaan penghantar, dan karena itu resistansi efektif meningkat. Kemudian perhitungan resistansi total suatu saluran transmisi ditentukan oleh jenis penghantar pabrikan. Biasanya pabrikan akan memberikan tabel karakteristik listrik dari penghantar yang dibuatnya, termasuk di antara nilai resistansi AC penghantar dalam satuan ohm per kilometer atau standar internasional, atau ohm per mi atau American Standard. Kemudian nilai resistansi juga dipengaruhi oleh suhu, ditunjukkan oleh persamaan R2 sama dengan R1, 1 plus A, T2 min T1, di mana R1 dan R2 adalah resistansi pada suhu T1 dan T2, dan A adalah koefisien suhu dari resistansi yang nilainya tergantung dari bahan konduktor. Kemudian contoh soal resistansi. Sebuah saluran transmisi listrik memiliki panjang 50 km dan terbuat dari aluminium dengan resistivitas 28 times 10 ohm kali meter. Saluran ini memiliki penampang lintang sebesar 200 mm kuadrat. Arus yang mengalir dalam saluran transmisi ini adalah 800 ampere. Hitunglah resistansi total saluran transmisi ini. Jawaban: untuk menghitung resistansi total saluran transmisi, kita dapat menggunakan rumus, yaitu R sama dengan P kali L per ampere, di mana R adalah resistansi total, P adalah resistansi bahan, L adalah panjang saluran, dan A adalah luas penampang lintang saluran. Dalam kasus ini kita memiliki P sama dengan 2 kali 8 kali 10 pangkat min 8
ohm kali M. L sama dengan 50 kali 1000 meter atau 50 km. A sama dengan 200 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat atau 200 mm kuadrat. I sama dengan 800 ampere. Jadi mari kita hitung resistansi terlebih dahulu. R sama dengan 2 kali 8 kali 10 pangkat min 8 ohm kali 50 kali 1000 M per 200 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Jadi menghasilkan R sama dengan 1 kali 4 kali 10 pangkat min 3 ohm per 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ya, dan menghasilkan R sama dengan 7 ohm. Jadi resistansi total saluran transmisi ini adalah 7 ohm. Yang kedua, induktansi. Induktansi adalah sifat rangkaian yang menghubungkan tegangan yang diimbaskan oleh perubahan flux dengan kecepatan perubahan arus. Persamaan awal yang terdapat dan dapat menjelaskan induktansi adalah menghubungkan tegangan imbas dengan kecepatan perubahan flux yang meliputi suatu rangkaian. Tegangan imbas adalah E sama dengan dt per dt, di mana E sama dengan tegangan imbas atau volt, T yaitu banyaknya flux gandeng rangkaian atau Weber Turns. Kemudian banyaknya Weber Turns adalah hasil perkalian masing-masing Weber dari flux dan jumlah lilitan dari rangkaian yang digandengkannya. Jika arus pada rangkaian berubah-ubah, medan magnet yang ditimbulkannya akan turut berubah-ubah. Jika dimisalkan bahwa media di mana medan magnet ditimbulkan mempunyai permeabilitas yang konstan, banyaknya flux gandeng berbanding lurus dengan arus, dan karena itu tegangan imbasnya sebanding dengan kecepatan perubahan arus. E sama dengan L kali dI per dt, di mana L sama dengan konstanta kesebandingan sama dengan induktansi atau H, dI per dt yaitu kecepatan perubahan arus atau A per S dt. Contoh soal, sebuah saluran transmisi listrik memiliki panjang 150 km dan digunakan untuk mengirimkan energi listrik dengan tegangan operasional 230 kV pada frekuensi 60 Hz. Kabel saluran transmisi ini memiliki induktansi linear sekitar 1 kali 2 times 10 min 3 Henry per kilometer. Hitunglah induktansi total saluran transmisi ini. Nah, induktansi linear atau L adalah ukuran konduktansi per unit panjang saluran transmisi. Untuk menghitung induktansi total saluran transmisi, kita dapat menggunakan rumus L total sama dengan L kali L saluran, di mana L total adalah induktansi total saluran transmisi dalam Henry. Kemudian L adalah induktansi linear per kilometer, dan L saluran adalah panjang saluran transmisi dalam kilometer. Dalam kasus ini kita memiliki L sama dengan 1 kali 2 kali 10 kurang 3H per kilometer. L saluran sama dengan 150 km. Jadi mari kita hitung induktansi total. L total sama dengan 1 kali 2 kali 10 kurang 3H per kilometer kali 150 km. L total sama dengan 0,18 H. Jadi induktansi total saluran transmisi ini adalah sekitar 0,18 Henry. Induktansi ini akan mempengaruhi respons saluran terhadap perubahan arus, terutama pada frekuensi 60 Hz.
Kemudian yang ketiga, kapasitansi. Kapasitansi suatu saluran transmisi adalah akibat beda potensial antara penghantar, baik antara penghantar-penghantar maupun antara penghantar tanah. Kapasitansi menyebabkan penghantar tersebut bermuatan seperti yang terjadi pada pelat kapasitor bila terjadi beda potensial di antaranya. Untuk menentukan nilai kapasitansi antara penghantar ditentukan dengan persamaan CAB sama dengan P/K per in kali D per R kali F per M. Kemudian, jika saluran dicatu oleh suatu transformator yang mempunyai sadapan tengah yang ditanahkan, beda potensial antara kedua penghantar tersebut dan kapasitansi ke tanah atau kapasitansi ke netral adalah muatan pada penghantar per satuan pada potensial antara penghantar dengan tanah. Jadi kapasitansi ke netral untuk saluran dan kawat adalah 2 kali kapasitansi antara penghantar-penghantar C an sama dengan 2 pi K per in kali D per R kali F per M, di mana CAB yaitu kapasitansi antara penghantar AB atau F per M. CAB sama dengan kapasitansi antara penghantar tanah atau F per M. K yaitu permeabilitas bahan dielektrik. D yaitu jarak antara penghantar atau M, dan R adalah jari-jari antara penghantar atau M. Kemudian persamaan di atas juga dapat digunakan untuk menentukan kapasitansi saluran 3 fasa dengan jarak pemisah yang sama. Jika penghantar pada saluran 3 fasa tidak terpisah dengan jarak yang sama, kapasitansi masing-masing fasa ke netral tidak sama. Namun untuk susunan penghantar yang biasa, ketidak simetrisan saluran yang tidak ditransposisikan adalah sangat kecil, sehingga perhitungan kapasitansi dapat dilakukan seakan-akan semua saluran itu ditransposisikan. Kemudian contoh soal, sebuah saluran transmisi listrik memiliki panjang 100 km dan digunakan untuk mengirimkan energi listrik dengan tegangan operasional 345 kV pada frekuensi 60 Hz. Kabel saluran transmisi ini memiliki kapasitansi linear sekitar 0,2 times 10 min 6 farad per kilometer atau F per km. Hitunglah kapasitansi total saluran transmisi ini. Nah, kapasitansi linear atau C adalah ukuran kapasitansi per unit panjang saluran transmisi. Untuk menghitung kapasitansi total saluran transmisi, kita dapat menggunakan rumus C total sama dengan C kali L saluran, di mana C total adalah kapasitansi total saluran transmisi dalam farad, kemudian C adalah kapasitansi linear per kilometer, dan L saluran adalah panjang saluran transmisi dalam kilometer. Dalam kasus ini kita memiliki C sama dengan 0 kali 2 kali 10 pangkat min 6 F per km. L saluran sama dengan 100 km. Mari kita hitung kapasitansi total, yaitu C total sama dengan 0 kali 2 kali 10 pangkat min 6 F per km kali 100 km. Jadi C total sama dengan 0,02 farad. Jadi kapasitas total saluran transmisi ini adalah sekitar 0,02 farad. Kapasitansi ini dapat mempengaruhi kinerja saluran transmisi, terutama pada frekuensi 60 Hz, dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan operasi sistem kelistrikan yang melibatkan saluran transmisi bertegangan tinggi. Jadi, kesimpulan, karakteristik listrik dan saluran transmisi adalah konstanta saluran, yaitu tahanan
atau kanan, induktansi atau kiri, konduktansi dan kapasitansi. Pada saluran induktansi, udara sangat kecil sehingga dengan mengabaikan konduktansi perhitungan akan jauh lebih mudah dan pengaruhnya masuk dalam batas-batas yang diabaikan. Itu saja materi singkat dari saya mengenai materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.